apabila seorang sedang makan sahur kemudian muadzin mengumandangkan adzan, ya, kemudian muadzin mengumandangkan adzan, apakah wajib baginya untuk membuang atau mengeluarkan makanan ini maksudnya dari mulutnya? Begini, ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Nabi SAW mengatakan, idza sami'a ahadukumul anidaa wal ina'u ala yadihi fala yadha'hu hatta yaqdiyal hajata hatta yaqdiya hajatahu minhu. Barang siapa mendengarkan adzan, ya, sedangkan di tangannya itu masih ada bejana, mungkin ada minuman, ada di cangkir, ya, cangkir minuman atau makanan, maka janganlah fala yadha'hu, maka janganlah dia meletakkannya, ya, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga dia menyelesaikan hajatnya, artinya minum dan sebagainya ketika dia dengar adzan. Namun perlu dirinci, di zaman Nabi itu adzan 2 kali. Mereka konsisten dengan adzan 2 kali waktu subuh, ya, waktu subuh. Adzan Bilal dan adzan Abdullah ibn Ummi Maktum. Adzan Bilal itu biasanya qabla subuh, sebelum subuh, sebelum masuk subuh, tapi sudah mendekati gitu. Yang adzannya Abdullah ibn Ummi Maktum itu setelah masuknya fajar shadiq. Karena dia ini kan Abdullah bin Maktum ini buta, sehingga orang kadang-kadang mengatakan kepada dia, mengingatkan dia, asbahta, udah masuk subuh, baru dia adzan. Nah, kalau memang hari ini kita lihat para ulama memberikan penjelasan, ya, salah satunya adalah Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Mereka mengatakan begini, yang afdol itu, yang paling baik itu berhati-hati dalam masalah ini. Berhati-hati dalam masalah ini. Ada kadang-kadang yang paling ekstrim lagi, ustadznya lagi makan gitu kan. Bagaimana? Muridnya bertanya, apakah saya adzan ustadz? Jangan dulu karena ustadz masih makan. Gitu. Jadi ini bukan seperti ini pemakna hadis itu. Jadi hadis ini yang dimaksudkan tadi itu memang bahwa di zaman Nabi itu 2 kali adzannya. Jadi kalau adzan Bilal ya makan aja lagi karena belum masuk waktu, belum masuk fajar gitu, fajar shadiq. Nah, keadaan kita pada hari ini bagaimana? Keadaan kita pada hari ini ketika muadzin adzan, seorang yang tukang adzan, itu kan sudah waktu kan. Karena jarang kita ini, ada memang beberapa tempat ya, adzannya itu 2 kali untuk subuh. Itu memang sangat sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, kalau memang di negeri kita itu hanya sekali, dalam pengertian hanya adzan menunjukkan masuknya waktu subuh, artinya fajar shadiq, maka nggak boleh lagi makan dan minum, ya, berhenti. Makanya memang kita berhati-hati, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan Ibnu Baz ini rahimahumallahu taala, hendaknya kita berhati-hati, jangan main-main dalam masalah ini. Karena Allah SWT kan mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ya. Jadi makan dan minumlah kalian sehingga nampak kepada kalian, nyata kepada kalian benang putih dari benang yang hitam. Artinya sudah terbit fajar. Kalau sudah fajar itu kan sudah nampak kita mana bedanya. Kan begitu. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi kita katakan apa? Kita katakan bahwa ketika seseorang mendengarkan adzan di negeri kita ini yang notabene, yang biasanya itu adzannya hanya sekali untuk menunjukkan masuknya waktu, maka sebaiknya jangan lagi dimakan walaupun di tangan masih apa? Walaupun di tangan masih ada minuman tadi itu. Sebaiknya ditinggalkan dan diletakkan saja. Maka lebih afdal itu berhati-hati lah. Jadi sahur itu walaupun dikatakan memang sunnah diakhirkan sahur, tapi jangan kebablasan. Semuanya terukur gitu ya. Jangan kebablasan. Jadi kalau sudah adzan, ya kita tahulah kita negeri kita ini kan berapa jam subuh itu jam berapa. Biasanya jam 5 lewat atau jam 5 gitu kan. Kita tahu. Sebelum itu kita sudah menyelesaikan semua kebutuhan kita. Maka jangan malas bangun cepat gitu. Bangun, sholat malam, segala macam. Kan masih banyak amal-amalan yang bisa dilakukan sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh. Ya, sehingga puasa kita betul-betul terasa nikmat. Yakin kita puasa kita itu memang sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Wallahu ta'ala alam.